Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam lawatan hati. Saudara, teh merupakan minuman yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Bahkan di zaman yang serba modern ini, minuman teh dipadukan dengan bahan lain sehingga menghasilkan kreasi yang beraneka ragam dan sangat digandrungi oleh kaula muda. Misalnya saja milk tea, teh leci, es teh susu jelly, dan masih banyak lagi. Namun, apa jadinya jika teh yang diminum terasa hambar dan terasa tawar? Pasti kita enggan untuk meminumnya, kecuali ketika kita sedang merasa kurang sehat atau sedang melakukan program kesehatan tertentu. Berbicara tentang sesuatu yang tawar adalah hal yang tentu tidak ingin kita nikmati. Jika makanan atau minuman yang tawar saja tidak terlalu kita sukai, bagaimanakah dengan hati yang tawar? Saudara, tawar hati adalah suatu kondisi yang dapat membuat seseorang putus harapan atau patah semangat ketika ia mengalami beban berat. Hati seseorang akan menjadi tidak tenang, pikiran menjadi tidak fokus untuk merancang hari depan, kaki serasa berat untuk melangkah, dan tangan seperti terkulai lemas. Amsal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Ayat ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa manusia pasti pernah mengalami kerapuhan ketika ia sedang menghadapi kesesakan atau persoalan yang bertubi-tubi. Terkadang kita mengharapkan kelegaan atau kelepasan, akan tetapi yang diharapkan tidak kunjung tiba. Dalam kondisi demikian kita menjadi bimbang, kita menjadi putus asa. Sadar atau tidak, ketika kita mengizinkan tawar hati terus-menerus menggerogoti kehidupan, maka peluang untuk memiliki daya juang pun semakin berkurang. Kita tidak dapat menolong diri sendiri karena kekuatan yang kita miliki semakin mengecil. Apa yang harus kita lakukan agar tawar hati tidak menggerogoti kehidupan? Saudara, hidup bukan hanya berbicara tentang hari ini saja. Semakin kita memelihara tawar hati, maka hidup menjadi tidak produktif. Sehari saja kita berdiam diri dalam tawar hati. Ada berapa banyak waktu dan kesempatan yang berlalu begitu saja? Mari kita melihat orang-orang sekitar kita, seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, sahabat, dan rekan-rekan yang lain yang menantikan kehadiran dan karya kita. Ada satu kalimat yang berkata, hidup itu seperti secangkir teh. Bagaimana rasanya tergantung kita yang meraciknya. Saudara, jika kita ingin hidup yang berdampak, mari kita meracik dan meramu diri kita dengan resep yang tepat. Tambahkanlah firman Tuhan sebagai pemanis hidup. Percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Gunakan setiap kesempatan dan talenta yang Tuhan berikan agar kita menghasilkan ide-ide kreatif dan daya juang yang tinggi. Dengan demikian, kita akan bersiap menghadapi hari depan bukan dengan tawar hati, melainkan dengan sikap hati yang baru, agar persoalan itu tidak menghentikan langkah kita dan tidak merusak kehidupan orang-orang yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati.